tunggu. Ini dia bersama-sama CEO Baku Hantam, Rudy Golden Boy. Tepuk tangan yang meriah untuk Rudy Golden Boy. Selanjutnya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah. CEO HSS Holding Support Show, Paris Fernandes. Wow, no shake hand. Wow, sudah mulai panas. Apakah ada dendam pribadi dari kedua petinju ini yang ada di depan kalian? Oke, Bang Paris. Sebelumnya sempat ramai banget ya masalah sama Rudy di sosmed. Masihkah sampai saat ini? Kelanjutannya bagaimana? Siap, izin. Agak gugup, sedikit gugup. Karena akhirnya kalau jujur tentang perasaanku sekarang ya. Ini senang pasti. Udah gitu akhirnya bisa duduk satu meja pertama kalinya sama Bang Rudy. Jadi sedikit gugup iya, tapi mari kita laksanakan hari ini, kita tuntaskan hari ini, apapun itu kita lihat gitu. Oke. Ya. Kalau dari Bang Paris merasa gugup tapi siap. Bang Rudy, first impression berada di sini langsung satu meja dengan Paris Fernandes. Satu meja dengan Paris dan semua ya. Ya. Saya baru ngerasain rasanya real life nih, real life. Recall di base musuh. Oh. Ini dia rasanya. Wow. Wow. Itu rame-rame di sosial media. Sudah selesaikah atau masih berlanjut sampai sekarang? Jadi kalau ditanya udah selesai atau belum, sebenarnya sudah selesai tanggapannya yang menurutku kemarin tidak ada tanggapan karena lari-larian. Jadi yang di sana kan lari-larian. Ya. Iya, jadi untuk tanggapannya untuk berada di satu meja sudah. Oke. Tapi hari ini kita kelarin nih, maunya di mana, ya, rulesnya apa, dan apapun itu. Jadi nggak ada lagi alasan untuk kemana-mana dan bawa orang lain, gitu sih, Bang. Ini menarik. Ya, ini menarik. Jadi nggak perlu bawa orang-orang lain lah. Oke. Gitu. Lari-lari terus katanya, suka menghindar. Akhirnya mau di sini. Gimana tanggapannya? Sebenarnya nggak lari-lari sih mas, nggak lari-lari. Cuman saya tuh ngasih tahu keadaan saya tuh udah pensiun. Saya juga udah sibuk ngurusin Baku Hantam dan lain-lain. Sebenarnya bukan lari-lari lah. Cuman kalau orang minim literasi, pasti bilangnya muter-muter. Padahal dia nggak paham gitu kan. Ya enggak, kalau misalnya memang tidak mau dipanggil dan disangkut pautin, ya harusnya jangan mencampurin urusan orang lain. Tidak usah, nggak usah kayak, kalau memang namanya nggak mau disebut, sekali lagi aku bilang, ya jangan mencampurin urusan orang lain. Udah gitu aja, urus aja urusan yang diurusin. Kalau memang pensiun, pensiun. Kalau enggak, ya enggak gitu. Ngapain ngurusin hidup orang lain? Enough, cukup. Sebenarnya gini, bukan ngurusin sih ya. Tapi kan kita menanggapi komen netizen mengenai si Elon CEO kan. Dan ini udah dijawab sama kawannya sendiri, Forlan. Kalau nggak mau ditanggapin, nggak mau dikomenin, jangan main sosial media. Iya. Jangan jadi public figure. Ya jangan, santai aja, jangan meja-meja, sayang mejanya nanti lecet. Masa emosi ya kan? Oke, ini Jangan belum emosi. selesai. Iya. Pak Ivan mau nanggapi bagaimana emosi kedua petarung ini pada belum di atas ring. Saya sebenarnya mau nanggapin soal omongannya Ko Rudy ya. Yang ngomong Paris itu CEO boneka. Ya, mungkin nggak tahu ya MC-nya. Oke, jadi menurut saya ya, justru Paris ini sekarang itu CEO terbaik yang paling menurut saya yang paling sempurna lah ya buat combat sport di Indonesia sekarang. Oke. Jadi buat semua ajang combat sport, Paris itu CEO yang terbaik. Saya lihat kenapa Paris itu jadi CEO yang terbaik, ini bukan cuma dari apa yang sudah dihasilkan ya, tapi dari karakternya. Jadi kehambelannya si Paris, cara dia beradaptasi dari orang daerah, sekarang tinggal di kota dan belajar bisnis. Terus di samping itu kan dia juga bekas peboxer gitu. Oke. Jadi untuk menjadi CEO di ajang combat sport ini menurut saya Paris itu sosok yang paling sempurna. Siap, terima kasih banyak. Jadi saya harap ya, dengan adanya pertandingan ini itu bukan
cuman ajang pembuktian lah ya. Oke. Tapi bisa menjadi satu panutan lah ya, panutan untuk semua masyarakat Indonesia untuk melihat seberapa besar sekarang combat sport di Indonesia berkat adanya Paris. Bang Paris. Thank you. Pak Rudi, mau menanggapi? Gentleman mengakui ini? Boleh. Kalau menurut saya kembali ke statement saya ya. Kalau untuk founder dan real CEO menurut saya Bro Ivan Tanjaya lebih layak dibilang CEO. Jadi kalau orang-orang bilang CEO lawan CEO ya harusnya tetap saya lawan Bro Ivan. Oh, gitu. Kalau Paris menurut saya belum yang terbaik karena ya masih baperan juga kayak Enggak, kita nggak ada yang baper. Kita nggak ada yang baper. Nggak ada yang baper. Senggol dikit baper. Kita nggak ada baper. Kita cuman kesel aja sama orang tua, sama Baper, sama om ya. ini kesel aja. Nggak ada yang baper. Justru om kayaknya yang baper. Jangan baper lah om. Apa? Apa yang baper? Ya jangan baper. Enggak baper. Kalau nggak baper jangan nyindir-nyindir orang, jangan bawa-bawa orang. Gimana? Disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu. Saya ini tipik orang yang suka menanggapi kalau ada kezoliman ya. Ya dulu kita pernah bareng-bareng kan menanggapi pembodohan publik yang dimana ada pesilat mukul beton ternyata itu editan. Lalu juga saya suka menanggapi korupsi-korupsi di bidang keolahragaan, atlet-atlet. Nah kemarin saya lihat nih ada seorang teman yang dihianati temennya. Ya, ini dia dilakukan oleh Paris. Loh, pengkhianatan seperti apa? Pengkhianatan seperti apa? Ya seperti apa? Pernyataan Kamu seperti lupa apa? orang yang sudah membesarkan kau, membantu membesarkan kau. Yang membesarkan aku orang tuaku, mama sama bapakku. Lupa dia, lupa sama kawannya. Loh nggak lupa sama kawannya. Ada etika dalam berteman dan berbisnis. Gini, lupa sama kawannya seperti apa? Sama siapa kawannya? Sama kawannya siapa? Jangan Belaga ngomong yang lupa. lain ini. Belaga Enggak, sebut- memang enggak. sebut aja. Memang enggak. Nggak usah belaga lupa. Enggak, emang orang tua ini, masalahnya kan aku yang call out kan. Selalu bawa orang lain. Entah siapa-siapa yang dibawa. Coach Awak dibawa, Forlan dibawa, Coach Anthony dibawa. Sampai bawa lagi nih, siapa lagi kawannya? Siapa? Celos. Standar ganda. Celos. Oh, Ya kan? panas. Siapa? Celos. Oh, Enggak. oke, Jadi oke. gini, memang iya permasalahan awal mulanya itu emang bukan sama Bapak Kakanda Rudy Golden Boy yang saya sangat hormati. Iya, jadi bukan sama beliau. Ya. Sama Celos. Oke. Karena menyindir juga. Ya. Nggak selesai permasalahannya nanti kalau cuma sindir-sindiran di sosmed. Akhirnya aku call out. Kan ngilang, entah kemana. Omnya muncul. Ya kan? Ikut campur. Mungkin Menanggapi, enggak. menanggapi. Iya kan muncul. Kayak, keponakanku disenggol-senggol nih, aku muncul lah. Kan gitu, ya kan? Kenyataannya seperti itu bang. Kalau kayak gini berarti semua yang kemarin ikut campur akan kau call out. Kayak JK Saragi juga, kamu mau call out juga. Loh, siapa? Dikit-dikit kamu call out gitu, hah? Bukan dikit-dikit kita call out. Bukan dikit-dikit kita Kayak call out. Koroni nanggapin, mau kamu call out juga, ikut Bukan. campur. Bukan semuanya mau di call out. Bukan semuanya mau di call out. Standar ganda kali nih CEO ini. Loh, Oke, Bang Paris. Boleh dibilang lo yang pertama kali call out ya? nah, jadi pertama kali, jadi aku cerita dikit lah ya. Iya. Mungkin kalau memang banyak yang belum tahu. Jadi permasalahannya memang bukan sama Bapak Rudi yang ganteng ini. Iya. Jadi permasalahannya memang sama Celos. Celos. Ya, udah aku bilang di podcast dan beberapa kali aku bilang di konten aku kalau memang permasalahannya sama dia dan terlepas dari masalahnya apa sama dia, aku nggak mau bahas lagi memang itu. Ya, cuman karena bapak-bapak ini bahas, kita bahas. Ya, aman ya? Siapa yang panas? Oke, lanjut dulu, lanjut. Oke, biar kelar nih. Ya, clear. Udah selesai masalahnya, udah sindir-sindiran udah nggak ada, udah hilang karena aku call out, ngilang aja. Muncul omnya kan, Nah. muncul omnya terus nanggapin, Wah, akhirnya kesel awak. Awak kan awak nih kan apa ya? Bukan sebenarnya kesel, sepi. Wow. Oke, terus. bebas lah, Ya. orang mau ngomong apa. Jadi sampai di call out udah hilang, muncul lah, akhirnya di pertandingan sama Edi kemarin. Edi kemarin akhirnya. Itu di tanggal 10 Agustus. ASN ya? Iya, HSN, di HSN volume 8, aku tanding sama Edi ya boxing. Alhamdulillah aku menang. Jadi kenapa akhirnya aku call? Karena pasti itu didengar orang, unek-unekku pasti didengar orang. Makanya aku call out. Yes. Ya, maunya apa nih? Jangan nyampur-nyampuri urusan orang lah. Begitu aku call out, berarti kan masalahnya sama aku nih. Ya. Semua dibawa. Forlan, Bang Anthony, Bang Azmi, sampai Bang Ipan Tanjaya pun dibawa-bawa. Wow. Ya kan? Semua dibawa. Oke. Tapi nggak ada kejelasan. Seperti kayak, yaudah mau atau tidak, atau aku nggak mau pensiun. Jual-jual kesedihan.
kaki aku pasang pen, awak mau sama bini awak, mau sama Inilah anak. orang minim literasi ya. Enggak. Minim literasi ya begini, nggak Kenyataannya paham-paham. seperti itu, kenyataannya seperti itu. Sekarang kenyataannya seperti itu. Konten-konten yang abang naikkan itu seperti itu. Jadi apa? Nah, kenapa kemarin aku akhirnya kolot lagi di YouTube aku sendiri? Ya. Ya karena memang kalau nggak dikolot emang keluar. Kan enggak. Akhirnya keluar kan ke rumah Om Nelson. Ya aku juga ke rumah Om Nelson. Oke. Ya akhirnya terjadilah ini. Duduk di meja bersama. Gitu. Udah yappingnya Ini belum? dia. Yappingnya udah beres belum? Apa? Yappingnya udah selesai belum? Wow. Apa? Karena aku mau Apa? nanggepin nih. Aku mau nanggepin. Ya, siap, silakan Bapak kita persilakan. Jadi tempat. bukannya kita call out kemana-mana. Cuman ya di sini saya sendiri. Sedangkan dia temennya banyak. Ada Forlan, ada Anthony, ada si Asmi. Semua bikin konten ke saya. Iya saya panggil semua. Saya bilang saya akan beresin satu-satu. Sabar aja. Mau semuanya kita tandingin gak saya jabanin. Wow. Tapi satu-satu. Satu-satu. Pelan-pelan. Oke. Palanya dulu saya hajar nanti. Santai. Sabar. Itu ngerti ya? Iya, Jadi santai. karena saya dikeroyok duluan. Santai, santai. oke? santai. Paham ya? Iya, Ngerti? tapi nggak mesti semua ditantang. Masalahnya di depan mata nih. Ini yang nantang. Ya, Ngapain masalahnya nantangin semua orang? ikut campur. Yang nantang ini. Ngapain Iya. nantangin orang? Yang lainnya ikut Yang campur. nantang ini. Bagian aku ikut campur kau tantang kan? Iyalah. Aku juga tantang ikut campur sama. Nah, Oke. Apa bedanya? Bang Bagus. Baris, oke setelah lo call out di lawan Edi kemarin, sebenarnya apa yang pingin lo buktiin? Sebenarnya nggak pengen buktiin apa-apa bang. Tapi emang kayak jangan sebel aja lah gitu. Nyindir-nyindir. Buat apa kita nyindir-nyindir di konten? Buat apa sih? Kalau bisa kita selesaikan diri, kita selesaikan diri aja. Kenapa mesti nyindir-nyindir di konten? Gitu. Ya fighter juga iya. Kalau berani. Ya kalau enggak ya nggak apa-apa. Wah izin kali ya kan. Nah. Ko Rudi, jadi menurut Ko Rudi solusi apa yang paling ideal soal masalah antara Ko Rudi dengan Baris? Solusinya ya? Yes, solusi ideal. Solusinya ya nggak ada lagi. Saya sih udah ngasih solusi. Saya udah ngasih solusi, tapi karena dia minim literasi, nggak paham-paham. Alah, entah berapa kali minim literasi dibilang. Udah 17 kali ya. Wak, Diam dulu, bilang baru tadi, tiga, dua baru aja. 3 kali, baru 3 kali. Ah, 3 udah kali. cukup sekali aja Sekali dibilang. lagi saya tambahin, minim literasi 4 kali. Wow. Saya udah bilang, kalau nggak seneng punya urusan pribadi, tinggal berantem aja beres. Ya, mau di mana jadi, nggak usah bayar nggak apa-apa, tapi rulesnya bebas. Kalau dia takut juga, ajak si Forlan, itu nggak paham juga, masih nggak paham juga ngomong kayak gitu. Ya, sekarang dia minta boxing, Saya bilang ambil tengahnya aja, kickboxing. Jadi abang udah gini bang. Ini kita nggak usah banyak kali cekcok, ya kan? Abang maunya di mana bang? Sekarang abang maunya apa? Mau main di mana? Mau rules apa? Kita gas bang. Nggak usah kebanyakan gaya. Ini udah di sini. Kebanyakan gaya, udah di sini. Artinya apa? Tahu artinya apa? Iya? Kau mau boxing? Let's go. Ayo kita boxing. Kita boxing. Ayo kalau mau boxing. Nggak usah banyak cincong. Gas. Boxing ya. Oh. Jadi ke solusi Kita intinya, ya, solusi intinya ke intinya akan digelar di sini, ya. Bukan di Bagu Hantam ya. Lawannya nggak berani keluar kandang guys. Kita jabanin. Kita selalu bilang, Kita recall di base musuh. Gini bentar. Oke, oke. Enggak, bentar lu bang. Enggak, abang mau di kandang abang bang. Kita mainkan bang. Apa kita gabungkan aja kandangnya main bang? Ngomong apa sih? Ngomong pelan-pelan. Iya, abang dari tadi berdiri-diri. Alah. Apa berdiri? Duduk aja kalem. Kalau nggak mau di sini di Baku Hantam ya saya yang bayar, nggak apa-apa. Kalem. Emosian. Orang tua kok emosian. Oke, diperjelas lagi ya. Jadi intinya akan boxing di HSS. Terima, deal, sepakat? Gimana? Saya serahkan ke Om Nelson Atau aja. di netral? Ya kemarin masih sampai malam Om coba hubungin masih kickboxing dan boxing. Jadi putusnya katanya di sini. Di sini. Gini om, mak tanya maunya di mana om? Kenapa ngadain freshcon ini di Gatsu? Karena seorang abang Rudy Golden Boy ini kalau tidak seperti ini dan saya tantang bener-bener kayaknya nggak bakal ada tanggapan dan nggak bakal kemari sih kayaknya. Wow. Cuma nyindir aja. Kalau nggak disiapin ini semuanya, nggak akan dia nampain wajahnya. Oke. Jadi Kenapa? kemarin Paris maunya boxing, Rudy sampai malam maunya kickboxing. Wow. Nah sekarang Sekarang kita putuskan sama-sama. Kasih aja dia maunya apa Om, kasih aja.
Tinju, kickboxing, boxing atau MMA? Ayo, Apa aja kasih saya bisa, maunya kasih apa? aja. Atau ada aturan lain? Kalau berani boxing gas. Boxing. Boxing. Oke, boxing berarti ya. Boxing berarti. Resminya di boxing. Resmi di boxing? Ya. Kalian menjadi saksi, Holy People menjadi saksi. Boxing. Saya bukan pelatihnya ya. Ya. Saya bukan pelatihnya yang nggak berani diajak boxing. Kan ada 2 pelatihnya. Lo idea pelatih boxing masa nggak berani boxing? Dua-duanya nggak berani boxing kan? Enggak. Bang, pelatihku, ya jangan usah bawa pelatih, inilah dia. Selalu bawa orang. Ada pelatih dibawa, ini kalau bapakku bisa kickboxing sedikit aja, bapakku kayak dikolot juga ini. Dibawa-bawa juga bapakku ini, tengoklah. Enggak, bapakku nggak jago pula, apa kan, combat sport. Semua dibawa ke pelatih lagi. Ya kan lu giring-giring opini nggak berani, nggak boleh nyali. Ya. Ya gini. Ini kalau nggak dibuat sedemikian rupa seperti ini bang. Abang nggak bakal bisa keluar dan datang bang. Ngumpet di goa. Pasti. Kalau udah kayak gini, jumpa Om Nelson pas. Jumpa duduk meja pas. Enak ngomong ini. Kita kan ngomong nih. Jangan emosi lah. Oke. Statement sudah keluar ya. Boxing, HSS, kemudian tanding di kelas apa? Middleweight, welterweight? Kalau aku tanding biasa di 63. Aku sekarang 77. Mungkin di 70-an kali ya. Jadi jalan tangannya di mana? 63. 63, 77. 70. 70 ada ya? Mungkin 63 lah. Tar dulu. 63 naik oke. satu turun Tar satu dulu. lah. Ini di kelas tiga A. oke. Ini kapan? Biar ketemu jalan keluarnya ini. Jadi di tinju ada kelas 63,5, Ya. junior welter, ada welter 66,6, sama ada Middle. super welter, Super welter. 69,9. Oke. Berarti 70 kelasnya Rudi. 9,9. Ya ketemu di tengah lah, yang pasti harusnya ketemu di tengah lah. Naik 1, turun 1. Fix. Tunggu Om. Jadi Om, di 66,6. ini kapan rencananya? Tar dulu, fix dulu. Turun Waktunya satu, dulu. naik dulu. Kayak- Turun satu, naik satu. Kalau berani dua-duanya kalau Naik. berani. Kalau aku berani aja, awak Kalau berani berani. aja, Naik. gila, awak berani aja, kalau Turun. tak berani cemana. Pak Rudi, Oh, berani. turun. Tak om, izin om. Bentar dulu, pertanyaannya ini kapan Iya. dulu? Karena nurunin berat itu butuh persiapan kan. Oke. Nggak bisa langsung bulan depan saya Nggak, nurunin 11 gini. kilo gitu, misalkan 66 gitu. Seperti yang aku bilang, pertandingan kita ini kita akan adakan di Februari tanggal 8. Kan jelas-jelas aku call out seorang Bang Rudy Golden Boy yang sangat aku cintai dan aku sayangi di ring HSN kemarin, aku bilang 8 Februari. Aku Februari bilang. tahun depan. Berat dulu, udah Oh. jangan tanggal dulu. berat Abang dulu. nih nanya, nanti Belum awak putus. nanti Berat pikirnya dulu, nggak sopan berat dulu, om, berat. bawa nggak enak om. Dia mau ngukur waktunya untuk menurunkan. Cukup. Satu ya butuh waktu untuk turunin, kedua ya jadwal juga padat. Bisa kita ganti lah, kita ganti ke November gimana November? Lebih cepat. Tahun ini, November. 2025, bukan 2026. 2025, tahun ini. Tahun ini. Paris. Dua bulan saya rasa bisa. 2 bulan waktunya. 2 bulan bisa, 2 bulan kurang nih. Berarti abang maunya Sangkain minggu cepat-cepat. depan. Maunya Lebih cepat. cepat-cepat. Berarti abang maunya cepat-cepat. Lebih cepat, lebih baik masalah Iya. beres kan. Besok pun aku berani bang. Ya ayo besok sekarang besok juga jadi. berani. Sekarang juga Besok Belum pun aku turun, berani. belum turun, Udah. belum turun. Sekarang Berani. jadi. Enggak, besok pun aku berani. Sekarang juga jadi. Yaudah, berarti berat badan di berat berapa om? Berat badan gimana jadinya? Berat badan ya. Iya, Paris Next kan part. 63,5. Naik. Junior welter. Ini super welter. Berarti cocoknya mainnya di welter 66,6. Welter 66,6. Deal? Sepakat? Setuju? Kok? Kalau berani. Kalau aku berani aja om. Kalau Paris aku berani? berani. Nih Om Nelson kok mulai kayak Paris ya? Kalau berani. Iya, takutnya Enggak, nggak memang berani. betul. Memang betul kalau berani. Oke, deal. Ya kan? Deal? Deal. Tepuk tangan dulu, Holy People. 66,6 ya? Oke. Sudah ada kata sepakat, sudah deal. Gentlemen, mengingat semua sudah jelas, apakah hari ini kalian berdua siap menandatangani perjanjian pertarungan resmi dan mengumumkan kepada publik bahwa duel ini benar-benar terjadi di bulan November tahun ini? Ntar dulu. Enggak gini, aku mau nanya. Jadwal yang sudah aku buat. Walaupun cio-cio boneka gini, ada jadwal kita, panjang jadwalnya. Kita siapin udah sesuai tanggal, siapapun yang main ya. Tapi Bulan November tanggal bulan berapa? November, Ya. udah fix dari Bapak bulan November.
Oke, kita buat bulan November. Jangankan November, besok juga kita jabanin. Gitu. Bulan November, deal ya. Deal. Sekarang tanggalnya. Mungkin kalau tanggal Boleh Jangan dibantu. awal-awal, karena saya harus ke Malaysia. Oh, ngurus, oke. ngurus Warzone. ya awal Hari Minggu tanggal 9. Boleh dibantu dicek. Awal-awal saya nggak bisa. Tanggal 9 November, hari Minggu. Bisa kali ditunda ke Malaysia. Gas. 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 Oke, 9 Deal. November 9 Pari November. Rodriguez. 9 November. Deal. Boleh dibuatkan surat perjanjian mereka akan tanda tangani. Tar dulu, jangan surat-surat dulu. Saya kemarin udah ngomong ke Om Nelson. Why? Sudah sepakat. Untuk tanggal, untuk rules, untuk tempat, saya udah turutin. Oke. Apa yang Pertanyaan diinginkan? saya, sabuknya apa? Apakah ada sabuk? Apapun mau Bang, bungkus Bang. Bungkus. Kita silakan tanya. Ada jalan tengah. Jadi Iya, siap Om. Siap, Om. sabuknya sabuk HSS, CEO kan. Siap. Sabuk baku hantam, CEO juga kan. Bisa. Oke, Yes, udah. Terus? Udah. 2 sabuk. 2 sabuk. Oke. 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 Enggak, Ada jadinya kita buat bikin 2. Bikin 2. Jadi yang menang Dapat 2. jadi CEO dua-duanya. Oke. Kalau Sepakat ya? berani, kalau berani, Kalau berani. kalau Sepakat ya? berani. Sepakat ya? Sabuk sudah terjawab, Ko Rudi? Apa mau Untuk sabuk udah terjawab. apa lagi yang belum? Cuman saya udah bilang ke Om Nelson. Karena udah banyak ngalah nih, ya udah banyak ngalah. Udah masuk ke pribadi juga. Udahlah, masuk jangan ke jojol harga kesedihan diri. lah. Nggak enak kayak gitu mau tanding jojol kesedihan. Ntar dulu, diem. Ya, karena udah masuk pribadi sekalian aja. Kita perang aja, ya nggak Om? Iya. Baku hantam lawan HSS. Wow! Wow! Kita pilih beberapa Jadi, fighter terbaik fighter baku hantam kita lawanin HSS. Jadi fighter-fighter baku hantam lawan fighter-fighter Ya, kita adu aja sekalian. Gimana? Hah? Kita nggak, Apa? kita nggak ada mundurnya Bang. Nggak ada mundurnya. Kita nggak ada mundurnya. Abang mau baku hantam versus ASS. Tampung. Oke, gas. Gas! Baku hantam lawan HSS. Bentar. Oke. Bentar. Berarti aku siapin vektorku. Abang siapin vektor abang. Ya iyalah, masa aku siapin fighter kamu? Kayak gitu aja kudu dikasih tahu. Udah mulai lucu nih. Orang tua udah mulai lucu. Iya. Tadi orang tua emosi, ini orang tua lucu. Nah, udah mulai nih, udah mulai. Ya, lanjut. Udah. Sabuk, fighters, udah. Apa lagi, Ko Rudi? Udah sih itu aja. Cukup 2. Tinggal fighternya nanti kita pilih-pilih lah. Saya belum ini. Kita pilih fighter ya. Pilih fighters dari Baku Hantam dan juga SS. Deal ya? Sepakat Jadi, ya? Ntar, siap. Belum. Jadi, kemauan Bang Rudi adalah dipercepat pertandingan. Digeser di November. Tanggal 9. 9 November. 2020. Dia maunya 9 November. Pertandingan ini terrealisasikan. Oke, 2 sabuk baku hantam dan KSS. sabuk KSS. Nah, walaupun ini menggeser pertandingan-pertandingan yang udah aku jadwalin, tapi karena orang tua ini mau, kita gas. 2 sabuk, sabuk KSS 1, sabuk baku hantam hantam. 1, dan kalau memang maunya juga lagi baku hantam versus KSS, kita gas. Kita gas, Bang. Kita gas. Deal. Enggak, oke deal. Tapi ini loh Bang, yang aku mau gitu loh. Ini yang aku mau Bang. Enak, ngobrol. Ada Om Nelson, ada matchmaker. Jangan bawa-bawa orang gitu. Tapi udah Enak kalau manggilnya juga pakai etika dan sopan santun. Ya kan? Mentang-mentang baru menang dari boxing ketularan dia nggak sopan santun. Oh, enggak kita sama Bang Antoni ya kita lawan, ya kan? Ya. Semua ya kita lawan gitu. Abang pun ya nanti aku lawan gitu. Ya jangan emosi Bang, izin Bang. Oke. Sudah ya, cukup jelas. Sambil dipersiapkan tanda tangannya, formnya, hitam di atas putih. Kita akan bersama-sama menyaksikan gentleman agreement, hitam di atas putih. Semua sudah jelas terlihat apa yang diinginkan oleh Ko Rudi. Dan disanggupi juga oleh Paris. Dan saya akan meminta Ko Rudi untuk memberikan pesan kepada para penggemar, para fans terkait match yang akan berlangsung nanti buat tanggal 9 November 2025. Buat teman-teman semua pecinta combat sport, kita akan melihat nanti tanggal 9 November. Saya dan tim Baku Hantam akan recall di base musuh. Oke, saksikan nanti. Wow! Paris, silakan. Pada para fans, buat pertarungan tanggal 9 November 2025. Baku Hantam versus HSS. Jadi untuk teman-teman semua yang ada di rumah, jangan lupa kemauan om-om ganteng dari Baku Hantam ini maunya bertanding di tanggal 9 November dipercepat.
Nggak apa-apa, kita terima, kita gas. Jadi tunggu tanggal 9 November teman-teman semuanya. Kita kasih panas. Oke, terima kasih. Kasih panas. Tepuk tangan untuk Paris dan juga Ko Rudi. Sekarang saya akan membuka pertanyaan buat teman-teman yang ada di sini. Untuk keduanya kalau nanti duel, ternyata duel dan draw buat Bang Paris dan Bang Rudi. Nanti siap nggak buat ada rematch lagi atau akankah ada rematch lagi? Terus ada sabuk UCC-nya nggak? Thank you. Oke, untuk pertandingan aku sama Rudi dipastikan tidak ada yang draw. Dipastikan tidak ada yang draw. Karena menurutku Bang Rudi sangat meremehkan aku di sini dan sangat mau ngepur. Jadi kita lihat Bang, anak-anak yang abang bilang si Oboneko ini, siapa nanti yang ngepur di atas ring Bang? Oke. Gitu. Tidak ada draw. Tidak ada draw. Rudi menanggapi? Sama. Cuma kalau misalkan ditanya mau rematch apa enggak, ya saya sih berharap ada rematch. Ya kalau bisa sih keluar dari zona nyamannya ya. Wow. Ya kan? Keluar dari kandang, keluar dari zona nyaman. Home and away. Kalau berani. Asik. Terima aja dulu. Paris mau menanggapi? Keluar dari zona nyaman. Maunya apa? Kita ladeni. Asik. Berarti ini bakal ada home and away. Kita nggak ada, Bang, aduh Bang, aku nggak ada mundurnya Bang. Asli nggak ada mundurnya. Abang aja yang lari-lari Bang. Oke, soal sabuk. Apakah ada sabuk UCC? Ada sabuk UCC apa enggak ya, asalkan untuk kejuaraan nasional ya, di atas 8 ronde sih kita bisa kasih. Di atas 8 ronde? Iya. Di atas 6, sorry. Di atas 6? Iya. Iya. 6, 8, 12 bisa boleh. Mendasar menanggapin Om? Di atas 6 ronde, kenapa enggak 8 ronde? Iya, maksudnya sabuk UCC tidak ada buat influencer. Jadi kejuaraan nasional UCC itu 8 ronde. 8 ronde. Misalnya main di kelas 66,6. Sah-sah aja kejuaraan nasional, dua-duanya juga fighter saya anggap. Tapi minimal mainnya 8 ronde. Itu kalau berani. Kalau awe berani aja kok cuman. Pasti berani. Sudah cukup jelas semuanya Holy People yang ada di sini? Sudah cukup jelas? Oke, menanggapi closing statement, closing terakhir untuk semuanya buat Holy People. Siap, pokoknya intinya ya apapun itu kita besarkan Combat Sport. Ya nanti kemenangan saya di Holy Wing ini akan saya persembahkan untuk pecinta Combat Sport Indonesia. Siap, singkat jelas padat juga. Silakan, Bung Paris. Udah. Panas. Udah di ujung acara. Ya. Dan aku mau ngucapin terima kasih untuk seluruh penonton yang udah hadir. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Om Nelson yang sudah menjadi penengah di pertandingan ini. Dan terima kasih untuk Bang Ivan, Bang Suwardi, dan untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah. Terima kasih yang udah dukung Combat Sport Indonesia. Dan kalau tadi Bang Rudi ngomong dia mau menang, mustahil Bang, mustahil. Wow. Face off, oke. Jadi itu aja, terima kasih. Siap. Tolong dijaga ini face off. Kami undang sekali lagi Rudy Golden Boy, Paris Fernandes untuk face off di sesi press con. Kita tunggu nanti tanggal 9 November 2025. Pertarungan akbar tahun ini. Holy Wing Sports Show 9 November 2025. Rudy Golden Boy versus Paris Fernandes. Holy Wing Sports Show versus baku hantam. Tahan emosi, dijaga. Ya, sebelum 9 November tolong dijaga. Buktikan di atas ring siapakah dari kalian yang akan menjadi pemenang atau siapa yang akan mencium kanvas untuk membuktikan harga diri Paris Fernandes ataukah Rudy Golden Boy. Tepuk tangan yang meriah